Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkanlah saya Ridho Saputro. Saya peserta calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Yogyakarta. Saat ini saya mengajar di SMK Negeri 2 Yogyakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, pada video kali ini saya akan menampilkan tentang diseminasi aksi nyata 1.4. Untuk lebih jelasnya, marilah Bapak Ibu dapat menyimak video berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Salam dan bahagia untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Ridho Saputro. Kebetulan saya diamanai untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan 7 di tahun 2022 dan sampai nanti insya Allah semoga bisa lancar di sampai akhir pelatihan di tahun 2023 ini. Amin. Mohon maaf Bapak Ibu karena mengganggu waktunya, dan untuk kami perkenankanlah untuk diseminasi aksi nyata 1.4 tentang budaya positif khususnya di sekolah kita tercinta SMK Negeri 2 Yogyakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Mohon izin kita menghentikan aktivitas sejenak kita untuk meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kesehatan dan kelancaran untuk kita semuanya. Sikap berdoa mulai. Doa cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga dengan doa tadi acara kita dapat berjalan lancar seperti yang kita harapkan. Bapak Ibu, untuk lebih membawa konsentrasi kita, saya minta nanti kalau saya bilang selamat pagi, nanti tepuk 1 kali. Kalau nanti selamat siang, tepuk 2 kali. Selamat sore, tepuk 3 kali. Dan selamat malam tidak usah tepuk, ditahan dulu ya. Untuk agar konsentrasi kita on untuk acara pada pagi siang hari ini. Baik, apakah Bapak Ibu siap? Siap. Oke, kita coba. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Oke, alhamdulillah. Berarti Bapak Ibu semuanya sudah siap untuk mengikuti belajar bersama, karena di dalam pembelajaran kurikulum Merdeka tidak ada yang lebih tinggi ataupun sebagai master. Kita di sini adalah saling mengisi. Jadi saling mengisi agar apa yang kita dapatkan itu akan lebih lengkap, karena bagaimanapun kolaborasi antar stakeholder, antar teman itu akan lebih dapat meningkatkan kualitas dari pembelajaran yang kita laksanakan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita masuk ke materi, bahwa pernahkah Bapak Ibu mendengar tentang budaya positif yang kita laksanakan di SMK 2? Mungkin ada yang akan menyampaikan, atau mungkin gini Bapak Ibu, ada Bapak Ibu kan ketika pagi hari kadang-kadang kita menemui anak-anak yang terlatih
terlambat ya, anak-anak yang terlambat. Pak Win, mohon mungkin sebuah statement kalau ada anak kita yang terlambat di pagi hari, kalau pas kebetulan Bapak Ibu itu menemui khususnya di depan Pak Win, kira-kira apa yang pertama kali dilakukan atau ditanyakan Pak Win? Kalau saya kebetulan pas piket di depan di hari Rabu terutama itu dari anak sudah datang yang terlambat, kita kumpulkan di depan, kita kondisikan sesuai sama karakter di jam pertama. Kalau misalnya ada literasi, kita sampaikan juga ke anak-anak untuk membaca literasi juga. Oh begitu ya. Kan ada di jam pertama, jam kosong itu ada kegiatan karakter, itu kita arahkan di situ. Setelah itu kita kita tanya untuk kenapa bisa terlambat. Iya. Langsung dihukum nggak Pak? Tidak, kita tanya dulu alasan kenapa terlambat. Terus kita kasih solusi juga kalau misalnya dan yang berarti kita kasih solusi untuk memasang alarm dan yang lain-lain. Baik, luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Win. Baik, budaya positif salah satunya yang disampaikan oleh Pak Winanto ini, bahwa kita berupaya untuk membudayakan, membiasakan, karena belum tentu apa yang dilakukan oleh anak-anak kita itu dilakukan karena memang murni akan melanggar. Ya, kadang-kadang kalau di pagi hari kita melihat kita sendiri, kadang-kadang saya juga pernah terlambat Bapak Ibu. Kadang-kadang harus ngurusi anak-anak dulu, harus ngantar anak-anak dulu, sehingga walaupun tidak setiap hari, suatu saat kadang-kadang kita akan menemukan hal seperti itu. Sehingga betul tadi yang disampaikan Pak Win, perlu ada sebuah konfirmasi kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita, kepada rekan kita semuanya, sehingga nanti akan timbul sebuah budaya yang positif. Artinya budaya positif itu bukan satu arah, tetapi harus didukung oleh semua stakeholder yang ada di khususnya SMK 2, baik guru, karyawan, dari perpustakaan, dari bahkan cleaning service dan sebagainya. Ya, jadi budaya positif adalah sebuah kebiasaan, ya, sebuah kebiasaan bagaimana kita akan menanamkan karakter atau kebiasaan-kebiasaan atau program yang nanti bisa diaplikasikan bersama terkait dengan budaya yang bermanfaat untuk kemajuan dan kebaikan sekolah. Baik, mungkin saya masuk ke materi. Yang pertama adalah nanti yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang ketiga adalah bagaimana kita membentuk keyakinan kelas, khususnya Bapak Ibu guru. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi, ada 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah restitusi, tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjut ke materi dulu. Akan tetapi kalau nanti memang Bapak Ibu ada hal yang perlu kita diskusikan, silakan langsung disampaikan saja, tidak usah menunggu. Bapak Ibu, teori kontrol ini, ya, teori kontrol ini disampaikan oleh Stephen Covey, ya, menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara
ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitasnya. Bapak Ibu, kalau kita lihat, ya, kadang-kadang sesuatu yang didapat cepat, biasanya apa, Bapak Ibu? Kalau kita dapatnya cepat, biasanya hilangnya cepat, ya. Biasanya hilangnya cepat. Tapi kalau kita mendapatkan dengan susah payah, dengan tenaga, dengan sebuah usaha, biasanya akan bertahan lebih lama. Dan biasanya bahkan bisa dilanjutkan oleh generasi setelah kita. Ya Pak Ustadz, ya, Pak Yudi, sebetulnya hidup itu menggendi genteng, ya. Seperti kita ketahui, teman kita, saudara kita, Bapak Ibu guru kita per 1 Februari ini, Bapak Ibu Tanti Herawati, Teresia, nah, dan juga Bapak Marsudi, jurusan TAP. Itu hari ini, alhamdulillah beliau sudah purna tugas. Termasuk kita, ya, Bapak Ibu. Jadi siapapun yang nanti akan menjadi pemimpin, yang menjadi guru, menjadi pustakawan, atau menjadi kabeng, bahkan menjadi presiden, itu sebetulnya adalah sesuatu yang berganti saja. Sehingga kita sebelum berganti itu harus bisa mempersiapkan generasi selanjutnya, ya, membuat sebuah kebiasaan, membuat sebuah, kalau di dalam kegiatan pembelajaran ada sebuah rencana-rencana, sebuah program. Mungkin tadi di kurikulum menyampaikan ada program blended learning, ada program pembiasaan karakter, berdoa terlebih dahulu, dan lain sebagainya. Jadi kita kalau ingin mengubah kemajuan secara perlahan, secara sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kita kadang, Bapak Ibu menurut saya sudah sangat expert, sudah sangat ahli. Jadi kalau kita akan mengubah membuat kemajuan, maka dimulai dari diri kita. Misalkan kita jangan sampai terlambat masuk ke kelas ataupun yang lainnya. Nah, dan bila kita memperbaiki cara-cara kita, perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi ada sebuah acuan, ada sebuah instruksi kerja, ada sebuah SOP. Yang SOP itu kira-kira dibuat hanya ketuanya atau dengan yang lain, Bapak Ibu? Kira-kira kalau kita akan membuat sebuah acuan atau peraturan, yang terbaik itu dibuat bersama-sama atau mungkin hanya ketua, sekretaris, bendahara, begitu Bapak Ibu? Dibuat bersama, ya Bapak Ibu. Saya kira kita semuanya sepakat, Bapak Ibu, bahwa sebuah peraturan itu dibuat bersama, disepakati bersama. Harapannya itu apabila sudah disepakati akan timbul sebuah motivasi dari dalam untuk melaksanakan peraturan atau SOP itu sendiri, ya. Contohnya kita mengubah acuan kita. Contohnya di sebelah kanan kita bahwa kebutuhan kita sama. Tetapi kalau kita berdasarkan teori kontrol, kebutuhan kita berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi kalau teori kontrol yang disampaikan Kofi adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contoh, kadang-kadang misalkan kita melihat anak-anak kita jalan gitu, ya Bapak Ibu, jalan tanpa dimasukkan bajunya, ya. Mungkin mereka punya alasan sendiri, Bapak Ibu, mengapa kok dikeluarkan. Nah, dari sinilah kita jangan menutup mata, jangan menutup telinga.
Apa sih yang mengapa anak itu bisa seperti itu? Ya. Atau mungkin ketika kita melihat anak kita membuang sampah sembarangan, atau mungkin makan sambil jalan lah, atau mungkin sambil berdiri, mungkin dia itu punya alasan sendiri, Bapak Ibu. Buang sembarangan, mungkin tempat sampahnya nggak ada, atau sudah ada tapi jauh. Nah, maka diharapkan dengan teori kontrol ini kita melihat sebuah permasalahan itu dari beberapa segi, tidak hanya menurut apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami. Ya, begitu. Selanjutnya mengenai untuk disiplin, selanjutnya adalah disiplin. Bapak Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Agak bertolak belakang ya Bapak Ibu mungkin ya. Ada kemerdekaan tapi harus disiplin. Maksudnya gimana ya menurut Bapak Ibu? Ya, monggo. Jadi Suci. konsep dari kemerdekaan itu kan bukan merdeka seenaknya sendiri, tetapi kemerdekaan konsep Ki Hajar Dewantara itu adalah kemerdekaan tetapi yang tidak mengganggu kemerdekaan orang lain. Nah, di saat kita disiplin terhadap diri sendiri, sifat disiplin itu muncul dari diri sendiri, nah tentunya kita tidak akan mengganggu kemerdekaan orang lain. Jadi mungkin tidak kontradiksi, tetapi memang kemerdekaan dalam konsep Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan yang tidak mengganggu orang lain, kemerdekaan yang memerdekakan orang lain. Jadi kemerdekaan itu tetap ada. Jadi tetap sinar. Baik, terima kasih Bu Suci, tepuk tangan untuk Bu Suci. Baik, terima kasih. Yang disampaikan Bu Suci betul, ya, bahwa yang disampaikan Bapak Ki Hajar Dewantara, disiplin itu adalah sebuah dorongan untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturan. Contoh disiplin waktu, masuk jam 6.45 ya sebelum itu atau maksimal jam itu kita sudah sampai sini. Termasuk anak-anak kita, ya, disiplin tentang tugas dan sebagainya. Tetapi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana ada sebuah kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi begini Bapak Ibu, ketika saya analogikan seperti kalau Bapak Ibu melihat telur ya Bapak Ibu. Saya kira kalau ibu-ibu itu sudah biasa masak ya, dengan telur mau digoreng, mau di santan dan sebagainya. Kita terhadap diri kita itu seharusnya keras. Seperti ibaratnya sebuah telur yang di situ ada dua kemungkinan, pecahnya atau rusaknya. Ya, ada sebuah telur saya taruh di sini ya. Saya buat telur di sini. Saya Bapak Ibu. Saya taruh di sini Bapak Ibu. Atau mungkin di tempat yang biasa diram oleh induknya ayam ya. Tapi saya tidak akan membahas telur dulu atau ayam dulu ya. Nanti terlalu lama Bapak Ibu ya. Kalau ini ada sebuah telur, saya mau Bapak Ibu membayangkan sebuah telur yang di situ ya, telur itu pecah ya. Artinya pecah itu kan berubah. Betul tidak Bapak Ibu? Pecah ya, berubah, konsepnya adalah berubah. Tapi kalau dia pecahnya karena tekanan dari luar, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Cacat ya.
Kalau dari luar cacat atau sakit ya. sakit ya Bu. Kalau tekanannya dari luar maka dia akan cacat, dia akan pecah, dan ini cocok dibuat telur goreng atau mungkin masakan yang lain atau bahkan langsung untuk kesehatan badan ya. Bapak-bapak biasanya suka telur ya, telur mentah langsung stamina ya. Tetapi kita bayangkan di posisi yang berbeda Bapak Ibu. Ketika telur itu pecah karena tekanan dari dalam, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Menjadi anak ayam atau dalam bahasa Jawanya kutuk ya. Kutuk itu anak ayam toh Pak. Jadi baik ya. Kutuk itu. Nah, maksud self disiplin itu ini Bapak Ibu maksudnya. Ya, bahwa ketika telur itu pecah dari luar atau dari dalam, ada dua hal yang sangat berbeda. Kalau dari luar, maka saat itulah sebuah perubahan akan berhenti. Karena telur ini udah langsung jadi makanan atau mungkin yang lain nih Bapak Ibu. Kalau dari luar tergantung yang pecah ya. Dari luar itu mau telur goreng, mau telur betul. Kalau dari dalam itu bisa ya. Maksud betul Pak Yudi. Jadi kalau dari luar tergantung mau jadi roti atau menjadi telur goreng dan lain sebagainya. Tapi itulah kalau saya analogikan, mohon izin Bapak Ibu, itulah berhentinya sebuah perubahan. Maka kalau telur itu pecahnya dari dalam, artinya dari anak ayam itu mulai akan memulai kehidupan atau mulai perubahan. Itulah sejatinya bahwa di situ mulai akan perubahan, salah satunya adalah kedisiplinan. Sehingga Bapak Ibu, mohon maaf, ketika kita menjudgment seperti Pak Win tadi ya, ketika di depan, udah betul Pak Win, jangan langsung diberikan sebuah hukuman, tapi harus ada sebuah konfirmasi. Agar apa? Yo kadang-kadang kedisiplinan ini salah satunya adalah jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, maka wajiblah penguasa lain untuk mendisiplinkan. Nah, posisinya di sini. Tetapi dengan tadi yang disampaikan Bu Suci, bahwa kemerdekaan diri sendiri itu dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Mungkin ada anak yang memang terlambat karena banyak bocor, atau karena membantu ibunya. Bahkan bimbingan saya itu pagi-pagi itu apa itu namanya Bapak Ibu, gocek dulu ya, ada seperti itu Bapak Ibu. Tetapi tetap kita sampaikan bahwa ada sebuah aturan, ada sebuah keyakinan yang wajib kita lakukan sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Oke, kita lanjutkan dulu ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah, nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas saat ini di dalam kurikulum Merdeka itu kita berpadukan kepada profil pelajar Pancasila. Saya kira Bapak Ibu semuanya itu sudah banyak literasi tentang ini sehingga saya tidak akan membahas lebih banyak lagi terkait dengan apa yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah beriman, bertakwa, berkebinakaan global. Bagaimana kita bisa menghargai budaya orang lain, ya mungkin dari segi tata bahasa, dari segi busana dan sebagainya, termasuk bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan juga mandiri. Jadi setiap sebuah masyarakat pasti ada nilai-nilai kebajikan atau ada sebuah, kalau kita mengajar di kelas itu ada sebuah keyakinan kelas. Yang keyakinan kelas itu adalah sebuah aturan yang tadi disepakati bersama. Contohnya, ya budaya kita ketika pagi itu harus Indonesia Raya dulu untuk memupuk apa? Nasionalisme, kebinakaan global, terus berdoa untuk
beriman dan bertakwa, terus menyanyikan lagu himne atau Mas SMK, itu sebuah kecintaan kita terhadap SMK 2 Yogyakarta dan juga yang lainnya. Jadi profil pelajar Pancasila ini sebagai acuan, walaupun tidak hanya satu-satu acuan ketika kita akan melaksanakan sesuatu. Baik, selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Saya mungkin akan bertanya kepada Pak Budi, Pak Budi. Contoh saya akan ada sebuah contoh kasus Bapak Ibu, di mana ada sebuah kasus di dalam kelas. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira alasan Doni melakukan itu apa? Mungkin bisa dibantu Pak Budi. Terima kasih Pak untuk menjawab. Pak belum Pak? Kita diskusi aja, sharing aja. Jadi kemungkinan ya kalau saya jadi Bu Ambarnya yang pertama itu sudah sempat dihubungi, terus kenapa mau minta itu sudah ada apa yang jadi motivasi Doni itu yang pertama. Yang kedua, nanti akan muncul kebijaksanaan dari saya sebagai gurunya di kelas itu. Jadi misalnya ini salah satunya, misalnya Doni menjawabnya udah karena laukku atau makanan itu gak enak dibanding teman-temannya, misalnya sana pada bawa ayam, ada yang bawa telur, nah, saya gorengan sendiri atau tempe garis sama ibunya, kan berarti saya yang rasanya telur sama ayam lagi gitu ya. Terus dengan penjawaban ini sebagai guru Bu Ambar, ya kita kan nanti ngatur aja jadwalnya. Kalau misalnya sanunya, karena ini kan kelas ya, kelas di SD kan lebih enak ngaturnya. Jadi hari Senin kata-kata misalnya apapun yang dibawa telur semua, jadwalnya telur, apa yang mau dadar, goreng, mau yang diceplok, mau yang digodok itu telur. Pokoknya temanya telur. Terus hari kedua bisa makan rata juga, misalnya ayam, mau ayam goreng, ayam pentaki, ayam bacem, ayam apa saja yang hubungannya dengan ayam. Rebunya misalnya tempe garis semua, mau di tempe tepung, mau di tempe apa begitu mungkin. Jawaban saya itu salah satu solusinya kalau saya jadi dunia Ibu Ambar, dan itu nanti disosialisasikan ke orang tuanya, komunikasi ke orang tua supaya bisa seragam. Karena kalau seperti ini, kalau tempe terus ya nanti yakin si Doni itu akan mencari lauk yang lebih enak setiap harinya. Dia akan dilihat terus minta, apalagi kalau yang bawahnya lebih enak nanti akan Oke, itu Pak itu aja. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Budi. Baik, mungkin sedikit review, Bapak Ibu juga nanti mungkin bisa menambahi atau memberikan masukan. Kadang-kadang gini ya Bapak Ibu, tidak hanya tongseng kambing yang bisa membuat darah tinggi ya. Tempe itu bisa membuat darah tinggi ya Pak Yudi. Kalau kejadiannya seperti yang disampaikan Pak Budi, kok aku tempe, kocok-kocokku kok telur, atau mungkin bahkan yang lebih enak lagi. Jadi tidak selamanya tongseng itu akan membuat darah tinggi atau tensi kita naik. Tetapi kadang-kadang tempe pun bisa, Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi permasalahannya Pak Budi, ini sering Bapak Ibu. Tidak hanya sekali ya, kalau sekali dua kali mungkin nggak ada masalah, tapi Doni ini itu sering gitu loh Bapak Ibu. Maksa ngambil punya temannya, sehingga selain yang disampaikan solusinya tadi disamakan, tapi kadang-kadang
kita tahu nggak doni itu seperti apa? Kadang nggak mampu juga beli telur ya kan, boro-boro telur Bapak Ibu. Masak nasi aja kadang-kadang apa namanya Senin Kemis ya kan. Analogikan seperti itu. Jadi perlu apa? Adanya perlu. Tadi saya sepakat pendalaman yang lebih apa? Misalkan pendekatan personal, mungkin visitasi ke rumahnya, komunikasi, tentunya komunikasi dengan keluarga dan lain sebagainya. Kadang-kadang Bapak Ibu kita ketahui bersama dengan maraknya sekarang itu seragam ya, seragam itu sedang jadi trending topik juga Bapak Ibu. Wes pokoknya sekolah rasanya seragam, karena ada yang tidak kuat beli seragam. Tapi di sisi lain, lah kalau nggak seragam nanti tadi muncul kecemburuan, sing sugih yo pakai seragam yang bagus ya kan, sing ora duwe mosok arep pakai baju atau seragam yang biasa. Jadi memang tadi itu bahwa kita harus memahami kebutuhan dasar setiap manusia. Saya sepakat tetap ada komunikasi yang disampaikan dan ada sebuah solusi yang nanti akan menghasilkan yang terbaik. Oke, next. Lalu kebutuhan dasar manusia itu dibagi secara umum. Pada umumnya kalau Pak Sudi mungkin di BK sudah memahami hal tersebut ya. Dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama adalah ada kebutuhan bertahan hidup, yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ya, ketiga adalah kebebasan. Yo kadang orang itu pengen bebas ya Pak Sudi, karena kalau sudah apa banyak pekerjaan pengen healing ya. Bahasa trennya itu healing ya, dengan keluarga maupun dengan orang-orang terkasih. Yang keempat adalah sebuah kesenangan. Saya pengen seneng, kalau saya sudah ngopi itu biasanya sudah seneng Bapak Ibu. Ya Pak Yudi ya udah ngopi mungkin sudah enjoy ya, touring atau touring ya. Ya touring, tetap touring walaupun bojo muring ya. Yang kelima itu adalah kepuasan. Secara umum kebutuhan dasar manusia itu 5. Walaupun masih ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, tapi itu kadang agak ekstrim ya. Seperti kemarin kasus di Bekasi, Wawan CS itu ya, Wawan CS yang pembunuhan berat itu motifnya apa kita juga belum tahu. Jadi kebutuhan dasarnya dari opo gitu. Tapi secara umum ya ini, kalau yang membuat semua irisan itu adalah bertahan hidup. Jadi nggak mungkin Bapak Ibu ketika kita itu kondisi lapar kok bisa belajar dengan baik, itu kayaknya sesuatu yang sangat sulit. Maka ya solusinya bagaimana? Sarapan ya. Sarapan ya. Kalau mungkin Bapak Ibu kok sampai sebelum murah makan siang ya, atau mungkin sampai jam 2 kan nggak ada snacknya. Nah ini sudah mau nah itu ya. Jadi bertahan hidup contohnya adalah jelas sandang, pangan, papan itu adalah sebuah kebutuhan pokok yang harus dimiliki seseorang. Makanya kita perlu usaha, apalagi apa tadi mungkin dunia mungkin secara kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, sehingga mungkin kita bisa memberikan solusi. Ini walinya tadi Bu Ambar ya udah ini loh, setelah home visit ke tempatnya Mas Doni mungkin kurang bercukupan, mari kita bantu. Bisa juga seperti itu ya, membantu pada teman yang kesusahan ya. Itu mungkin ada beberapa solusi, tentunya solusi itu sangat tergantung dengan keadaan ataupun kebutuhan dasar yang harus dimiliki atau harus didapatkan oleh orang tersebut. Kadang-kadang itu anak-anak kita itu tidak tertib itu
kadang-kadang hanya mengetes kita, Bapak Ibu. Sajane guru ini nggak teke apa ora. Ada yang seperti itu. Sengaja dikeluarkan bajunya. Coba nek kalau guru kae kira-kira didugani boten. Kadang ada yang seperti itu. Termasuk vandalisme dan sebagainya atau masalah-masalah yang terjadi di lingkungan kita. Kasih sayang jelas ya. Banyak contoh yang terjadi di tempat kita ya. Kadang secara materi mungkin tercukupi, tapi secara kasih sayang itu tidak tercukupi. Ini bisa menimbulkan sebuah anomali atau sebuah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Yang ketiga kebebasan, jelas bebas tapi tetap disiplin. Terus kesenangan dia penguasaan. Ini menarik Bapak Ibu. Ya, di penguasaan sebetulnya dalam diri manusia itu ada sifat ingin menguasai orang lain, Bapak Ibu. Gimana Pak Muhtar? Ya. Ada beberapa persen mau dikembangkan atau tidak, itu ada kebutuhan dasar manusia untuk menguasai orang lain. Ya, contoh kadang pengen kok enggak saya yang jadi ketuanya, atau enggak saya yang jadi sekretarisnya, atau yang lain. Jadi manusia itu ada yang seperti itu. Cuma mau dikembangkan atau tidak. Sebagai seorang guru, kita paham juga tentang hal itu. Gitu. Jadi jangan sampai apa? Jangan sampai kita salah melangkah sehingga dengan cara yang tidak halal atau dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sebuah kekuasaan. Ya, masing-masing tinggal mau dikembangkan atau tidak. Karena ini memang teori dasar kebutuhan manusia itu seperti itu. Ingin dapat kesenangan, ingin dapat kebebasan, ingin dapat kasih sayang. Kadang-kadang ya mengapa mungkin ya saya ada bicara mungkin saja ya Bapak Ibu. Mungkin mus duwe teman cowok pengen teman cewek, atau sebaliknya yang cewek pengen punya teman. Kata aja kalau anak sekarang itu duwe pacar siji kok ora marem, padahal pengen pacar yang lain. Mohon maaf ini Bapak Ibu. Kebutuhan kasih sayang. Dan kedua itu penguasaan dan rasa diterima. Jadi pengen menguasai. Kalau raja-raja dulu itu menikahi selir atau apa itu ada hal seperti itu. Tapi kalau sekarang ya tidak ada mungkin Pak. Oke, Bapak Ibu, kita next ya. Nah, restitusi. Nah, ini jawabannya ini Bapak Ibu. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi semangatnya adalah memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang disampaikan Bapak Gosen tahun 2004. Yang kedua adalah disampaikan oleh Bapak Kelvin Gosen 96. Bukan gosen ya, gojek ya, bukan ya. Proses kolaboratif yang menanamkan atau mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi saya bilang setiap tindakan itu pasti ada sebuah alasan, pasti Bapak Ibu. Maka jangan sampai menciptakan kondisi yang tidak bisa mereka itu memperbaiki kesalahan tersebut. Contoh langsung dihukum Bapak Ibu, dan mohon maaf Pak Sudin selaku PK. Ya. Jadi ketika kita menghukum menurut Bapak Diajar Dewantara dan ahli-ahli pendidikan yang lain, di situ akan timbul sebuah perasaan dendam Bapak Ibu. Dan perasaan dendam itu kadang akan berada di dalam hati seseorang itu, bahkan
sudah sampai tua, capnya itu agak permanen Bapak Ibu. Oh, saya dengan Pak Rahmat dulu suruh push up 50 kali loh. Jualnya itu aku biar ketemu Bapak A atau Bapak B atau C itu dulu naik toko merikon ngeresiki WC misalnya, ya kan. Jadi janganlah kita mengembangkan sebuah hukuman kepada anak-anak. Tapi bagaimana kita menanamkan apa Bapak Ibu? Menanamkan dia memahami kesalahan apa yang dia berbuat. Kadang-kadang kalau Pak Bakat dua di depan itu, contoh kasus begini Bapak Ibu. Ada mungkin, tapi tidak mungkin sudah terjadi kok Bapak Ibu. Sudah terjadi betul, karena di kesiswaan saya juga pas kebetulan juga tahu hal tersebut. Ada anak-anak kita yang meminjam helm orang temannya tapi nggak nembung, tapi nggak nembung, alias mencuri, ya kan? Nah, dan di CCTV itu betul-betul kelihatan si A itu memang ngambil itu. Kalau menurut Bapak Ibu itu salah tidak? Salah, jelas salah Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita tidak menempatkan anak itu seolah-olah terdakwa? Karena bagaimanapun anak-anak kita itu masih pada proses belajar, menemukan jati diri. Kadang-kadang itu saya Bapak Ibu, saya pernah didatangi anak didik saya itu dulu itu naik teko itu kadang itu nggak tertib, bahkan lah kowe ngomong nggak ikut pelajaran saya, nggak senang sama saya. Boten Pak, saya jajan. Tapi selang itu lulusan tahun 2018 ya atau 2019 itu ternyata datang ke tempat saya itu mengabarkan atau dia memberitahu bahwa Pak, sekarang saya sudah jadi polisi. Ya, alhamdulillah. Nah, di sini kita itu bisa memahami bahwa sebetulnya menurut Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu sudah mempunyai garis nasib sendiri-sendiri. Guru itu tinggal menebalkan, kalau dalam bahasa KHD itu adalah menebalkan takdir anak. Ya, kadang-kadang kalau anak itu gambar itu kan kadang ono sing melencong sithik ya keluar garis yo wis di KDW itu meluruskan. Nah, termasuk restitusi ini bahwa kesalahan anak itu adalah mutlak, adalah bukan sesuatu yang bisa mengakibatkan dia itu tidak berhasil Bapak Ibu. Bisa saja dia itu berhasil. Maka bagaimana menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka? Dia harus paham aturan dan juga kita sebagai guru ya bagaimana Pak Sabudin atau kita semuanya itu bisa memberikan contoh yang baik terhadap mereka. Karena di dalam di dalam teori sebuah motivasi, the experience is the best teacher. Pengalaman ada guru terbaik. Yang kedua adalah satu contoh lebih baik daripada 1000 nasihat. Itu Bapak. Mohon maaf saya tidak tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu semuanya. Hanya kita sebagai orang tua, sebagai seorang guru ya setidaknya berikan contoh. Kalau kita ingin anak kita itu tidak terlambat ya kita jangan telat. Kalau kita pengen anak-anak kita itu patuh terhadap aturan kita atau mungkin hormat ya kita tetap menghargai anak. Jadi restitusi ini adalah mencari solusi. Yang di titik beratnya adalah solusi, bukan menguatkan masalah. Jangan. Kalau ada masalah, apa solusinya? Dan solusi itu tentunya tadi bisa dilihat dari beberapa segi. Tidak hanya dari apa yang kita mau atau yang kita ketahui. Next, Bapak Ibu,
sendiri dibagi menjadi 5. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kita sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau penghukum bagaimana? Tidak pakai sepatu, wis sepatunya copot. Padahal dia kehujanan. Kalau kehujanan nggak pakai sepatu, kira-kira ya bisa masuk angin. Terus pokoknya gue kudu copot sepatu nih karena aturannya gini. Itu analoginya kalau kita sebagai kontrol, sebagai penghukum. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Contohnya gini Bapak Ibu. Kamu sudah, saya usahakan Pak Guru itu sudah berusaha tidak tidur sampai jam 3:30. Kok kowe sakepe naik dewi. Itu contohnya membuat rasa bersalah. Tapi membuat rasa bersalah itu grade-nya itu lebih tinggi daripada penghukum. Ya, yang membuat rasa bersalah. Masa aku bapak ibumu, wes golek duit, kepala di kaki, kaki di kepala. Itu lagunya Peter Pan. Ada lagunya kepala di kaki, kaki di kepala sebenarnya. Terus yang ketiga adalah sebagai teman. Mungkin kalau saya dengan Pak Budi atau mungkin dengan rasa Budi, kita sebagai teman. Jadi kadang kita berpikir apa sebagai pemantau. Ini aturannya gini. Poinnya kamu udah 99. Di luar menang kowe keluar. Kamu mantau, selalu mantau. Itu juga kurang baik. Kalau kita dengan anak-anak, ya kita harus apa? Sebagai manajer ya tadi disampaikan Pak Budi, mungkin bisa mengapa alasannya seperti itu. Kenapa melakukan itu, dicari penyebab-penyebabnya. Jadi kalau kita sebagai kontrol, sebagai seorang manajer, itu adalah bagaimana. Contoh, ini piket sudah berjalan baik, bagaimana diterapkan 5R-nya, ringkas, resik, rawat. Ringkas, rapi, resik, rawat, rajinnya ini kalau sudah berjalan, bagaimana dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan. Jadi tingkat kontrol sebagai manajer ini adalah tingkat kontrol yang diharapkan kita sebagai orang tua atau sebagai seorang pendidik. Nah, baik itu. Ada segitiga restitusi, ada validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan, menyetabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah itu ya perlu kita tanya. Sebetulnya kamu itu gak penting itu karena apa? Itu salah satu validasi tindakan yang salah. Atau mungkin karena banyak bodoh kalau datang terlambat. Itu yang lain. Menanyakan keyakinan, sing bener ki kepiye le? Contohnya kemarin saya di depan ini ada anak pakai sepeda motor lewat jalur bukan jalur keluar sepeda motor. Tak cek dulu, Mas, kamu tahu aturannya enggak? Tahu nggak? Bang, aturannya apa? Harusnya lewat sana. Ya wes. Saya suruh tutup, balik lagi Bu Suci lewat sana. Oh ya sudah. Dan menstabilkan identitas. Jangan sampai seolah-olah anak itu terdakwa. Anak itu paling salah, jangan. Oke. Nanti kan kadang-kadang kan di kantor kita itu atau di lingkungan kita itu duel, keropiang gitu. Ya, ada yang seperti itu Bapak Ibu. Sebaiknya ada yang menyetabilkan Bapak Ibu. Ora galak kabeh. Gitu Pak Mukhtar. Nek galak kabeh mungkin bocahnya do metu kabeh. Gitu Pak Sam. Padahal ora galak. Berarti keluar sing galak apa? Atau mungkin di TKA gini. Ya kadang-kadang seperti itu. Memang kadang
datang kabeh itu juga kurang baik ya. Bapak Ibu tepuk 1, 2, tepuk selamat malam. Selamat malam. Oke ya. Baik. Ini intermezzo saja Bapak Ibu ya. Jadi kita konsen ke sini lagi bahwa segitiga restitusi ini bisa kita terapkan ketika kita mengajar ataupun bersosialisasi dengan orang lain atau kepada anak-anak kita. Baik, kemarin saya mencoba ini Bapak Ibu, saya mencoba apa namanya, ada masalah anak bimbingan saya PKL itu jarang masuk, padahal kreditnya juga terus rong minggu bisa. Saya itu untuk PKL ini dikai bocah yang spesial ya. Yang spesial itu 2 ya. Yang satu itu dia itu konsumsi obat, menurut saya obat tidur ya. Yang satu itu nek dikandani ya, tapi ra dilakoni. Kadang-kadang seperti itu ya. Ini masalahnya antara lain di tempat masalah prokes ya, masalah aplikasi elektronik ya PKL, masalah kehadiran, pengisian jurnal dan sebagainya. Ini hanya contoh kasus di tempat saya Bapak Ibu. Nah, validasi yang saya sampaikan, apakah proses praktek PKL dijalankan dengan baik, bagaimana kehadiran masing-masing selaku PKL, bagaimana keyakinan mereka tentang prosedur kehadiran. Kadang-kadang nggak masuk, Pak saya nggak masuk karena sakit Pak, masuk sakit suruh masuk. C, ada sebuah prosedur. Kalau 2 hari berarti izin orang tua ditandatangani. Kalau 3 hari berarti harus ke dokter. Itu salah satunya. Apa keyakinan siswa tentang memasukkan kehadiran? Kadang-kadang titip presensi koncone, Bapak. Jadi di bengkel itu ada presensi, ya seperti ini. Mas, tapi kalau di tempat kita nggak ada, Bapak Ibu ya. Hanya kebetulan di bimbingan PKL saya ada yang memasukkan tanda tangan. Ada masalah pada aplikasi, sudah dikomunikasikan dengan baik atau belum? Kadang ada karena ganti HP, Pak, ganti HP saya Pak. Loh, kok orang mungkin ini? Nanyakan keyakinan, menyetabilkan, ya tetap memberikan ujian pada peserta melakukan pengisian jurnal dan sebagainya. Ini saya skip aja solusinya. Permasalahan PKL contohnya berkonsultasi dan berkolaborasi dengan admin sekolah. Ternyata beres, saya ketemu dengan Pak Sabta. Refleksi, harus menjaga progres, berkolaborasi dan monitoring komunikasi yang lancar. Nah ini mungkin saya akan tampilkan restitusi segitiga restitusi yang saya sampaikan. Bisa mungkin menyimak dulu ya Bapak Ibu. Ini saya percepat.
dia mematahkan baut ternyata. Ini perlu ada penetabilan. Nah ini saya kecilkan volumenya kalau berkaitan dengan. Nah ini solusinya EPKL dengan Mas Tomo saat itu karena HP-nya ganti. Nah itu perlu ada solusi atau kita perlu berkolaborasi. Baik Bapak Ibu, ini tidak akan saya ulas terlalu lama. Yang akan saya programkan ke depan itu adalah bagaimana mengembangkan budaya demokrasi. Demokrasi itu bagaimana ketika kita membuat kesepakatan, membuat aturan harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Dengan yang lain tujuannya sama. Salah satunya adalah diskusi kelompok, pemilihan pengurus kelas, pemilihan ketua OSIS, bahkan pemilihan wakil atau kepala sekolah. Ini salah satunya. Kemarin yang sudah kami jalankan adalah pemilihan ketua OSIS yang baru sudah terpilih. Alhamdulillah saya juga membimbing anak-anak. Oh yang ini ya. Oh iya. Ya terima kasih Pak Yudi sudah menyimak ya. Tadi juga saya lihat di apa namanya di grup ada yang kemarin ya di kesiswaan kok gondring banget itu. Ya mungkin karena belum sempat tersentuh oleh mata cukur itu tadi ya. Tapi tadi pagi sudah dieksekusi sama Bu Evi sama Pak Ersan. Hari ini di kelistrikan itu eksekusi itu Pak Ersan. Oh apa ya? Oh iya dinamika. Iya betul mohon maaf. Kemarin itu sempat komen. Oke. Orang saya sudah lebih kerja di Beras Minggu ya Pak. Oh iya. Jadi di mana? Betul. Ada juga nggak boleh jawab Baik. Ya kadang anak-anak kritis seperti itu Bapak Ibu. Cuma perlu kita sampaikan aturannya itu beda. Ya aturannya beda, sehingga ya tetap kita sampaikan dengan cara-cara yang tadi memperkuat, jangan menyalahkan, jangan terlalu menyalahkan, karena kurikulum sekarang ora ono istilahnya bocah sing tinggal kelas sekarang. Ya, wakil itu Bapak Ibu di lapangan hanya pindah fase, ya, pindah fase dari E ke F. Nah itu kan sulit juga, Pak. Lebu orang bakal sesuk itu apa namanya tinggal kelas. Nah, ini perlu kita antisipasi, Bapak. Kaitannya dengan penanaman karakter. Nah, salah satu yang akan kami kembangkan adalah budaya positif. Yang terus kami kembangkan adalah budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun. Budaya 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, seri, seiso, seitong, sitsuke, dan bukan kusune, siketsu, ya, sitsuke dan siketsu ya. Budaya sekolah adiyata, terus budaya kesemaptaan di dalam ruangan dan luar ruangan, budaya kebugaran lari pagi. Seperti yang disampaikan tadi, ada teman-teman atau anak-anak mesin. Kok nggak ada kelas 3, nggak ada olahraganya, perlu mungkin kebugaran lari pagi mungkin Pak. Ya nanti saya akan sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah bagaimana lari pagi ini, terutama di jam kejuruan, lari pagi setiap ya 1 minggu sekali sudah cukup Bapak Ibu. Kalau di TKN tempat kami itu 1 kali dalam seminggu itu lari 4 kilo, rata-rata waktunya 4 kilo itu 27 sampai 35 menit. Jadi dari sekolah ke utara ke Sakinah Hidamah, Jalan Magelang, terus ke sini. Itu sudah cukup gobios kalau saya dan anak-anak. Ya, karena Pak Lurah dicoba ke selatan ternyata boleh nyebrang oleh angker. Ngisruh pengendara lain. Ya, mungkin budaya ini bisa diterapkan di jurusan Bapak Ibu semuanya ya, karena paling murah itu, atau nggak harus lewat jalan, mungkin lari di lapangan yang setara dengan 4 kilo atau 3 kilo, mungkin bisa dibiasakan. Baik,
Bapak Ibu yang kami hormati, itu yang dapat saya sampaikan. Cuma kita nanti juga kami mengembangkan budaya karakter, ya. Nanti akan kita sampaikan kepada sekolah bagaimana budaya karakter ketika IK-nya itu harus ada, Bapak Ibu. Sehingga Pak Mukhtar atau Pak Sam yang menyampaikan baik di TKJ, MM, di mesin atau di TEN sama. Ya, kemarin sudah kita sampaikan di LDKS, tadi sampaikan Pak Waka 2, mungkin ada peserta LKS yang LDKS yang nanti akan berkonsultasi dengan Bapak Ibu bagaimana slogan setiap jurusan, bagaimana kita memulai. Jadi kalau kita memulai, misalkan duduk siap gerak, sikap berdoa, baru nanti laporan, sikap salam, beri salam kepada Bapak Ibu guru atau kepada Pak Ridho atau Pak Mukhtar atau Pak Sam ataupun yang lain, nanti akan seperti kita sudah buat kemarin kita ramekan, termasuk dari satu ini adalah periksa kerapian. Teman-teman, periksa kerapian, siap, mulai. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ya, selesai. Nah, misalkan seperti ini, kita akan samakan. Ya. Ada yang dari atas? Ada yang dari atas itu Yos. Yos cek ya. Yos, 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 selesai. Itu kalau Yos itu dari pemasuk Bapak Ibu, tapi bisa juga artinya brandingnya tidak hanya satu industri lah yang bersifat umum, monggo nanti kita sampaikan. Tapi yang jelas ada budaya positif seperti kesemaptaan yang disampaikan Pak Arif. Salah satunya misalkan, nah ini. Selamat pagi, pagi, luar biasa, tetap semangat. Baik, kita coba ya Bapak Ibu ya. Saya kasih contoh. Bapak Ibu mungkin bisa berdiri dulu, Bapak Ibu. Jadi kalau nanti selamat pagi, luar biasa, tetap semangat. Ya. Yang kedua adalah semangat pagi. Bedanya selamat sama semangat. Kalau semangat pagi, yiha, SMK Negeri 2 Jakarta. Bisa. Nah, kita coba ya Bapak Ibu, selamat pagi, luar biasa, tetap semangat. Semangat pagi, yiha, SMK Negeri 2 Yogyakarta. Bisa. Silakan. Nah, sampai seperti itu aplikasinya nanti. Sampai nanti kita akan buat sebuah IKA, termasuk ada yel sekolah nanti sama di TKL, sama dengan di mesin, sama di TKJ, di listrik, di bangunan maupun di yang lainnya. Ini bumbaya pesta nanti kita akan buat seperti itu. Itu yang akan kita kembangkan. Teman-teman CGP kemarin kita sudah berkoordinasi juga, dan tadi sudah saya sampaikan kemarin kita sudah melaksanakan latihan dasar kepemimpinan. Yang di sini semua perwakilan kelas ada, organisasi, OSIS, MPK. Ini adalah lihat. Ini kemarin sudah ada permainan Bapak Ibu. Nah, sampai ini hitam semuanya Bapak Ibu. Nah, kawan ini
dengan program ataupun hal yang lain mengenai yang saya sampaikan? Monggo Pak Yudi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi benar sekali dia sampaikan Pak Rito. Cuma memang segala sesuatu itu harus dicari akar permasalahannya. Karena kita tidak bisa ngecas bahwa segala pelanggaran itu pasti memang karena diniatkan. Betul. Dan juga karena hal yang lain. Hanya yang kadang-kadang menjadi keadilan dan lapangan itu ketika sebelum penanganan dari tim taati politik budaya itu terkadang berbiaya. Jadi terkadang tidak melihat situasinya anak langsung disangsi dulu. Ini mau nanti dicek kembali. Yang kedua mungkin caranya. Saya kemarin sempat kaget ketika melihat gambar anak, ini cara sih padahal belum tentu. Iya, betul. Belum tentu. Oh, yang terobos Itu anu pagar. itu boleh belum dirilis juga ada. Sampai sekarang juga belum ketemu. Dan sudah salahnya jatuh ini saya nganu memakan. Yang kedua caranya kadang-kadang saya tidak begitu saya pas boleh kelas boleh Tanpa sehingga saya berharap tim budaya itu nanti juga caranya juga cara dari tolong sama teman-teman. Jadi ketika masuk ke kelas mau ngari ya pulau kalau gurunya apa gitu masalahnya boleh enggak nanti baru saya pernah negur beberapa teman ketika pas lagi ulangan di ulangan datang masuk saya godrok gue ini ketika ujian ya sehingga cara-cara seperti ini sebaiknya karena kita budaya ya caranya karena ketika baik guru maupun pengawas itu kan mestinya diberi wewenang untuk mengkondisikan ruangan itu. Ini ada SK-nya sehingga saya benar juga ya boleh. Karena terkadang kita di kelas sebut dengan lain itu ada di kelas di depan teman-temannya. Sehingga barangkali ke depan ya saya sepakat dengan budaya baik budaya cuma caranya mungkin juga saya bagaimana menghargai uang di situ dan sebagainya. Yang kedua segala pelanggaran itu belum tentu karena diniatkan. Mungkin saya nggak tahu melompat pagar itu karena mungkin selalu nulungi tandanya kecelakaan yang lebih banyak. Orang itu pipis ya Pak. Karena itu termasuk pipis itu termasuk kebanyakan nggak bisa ditinggalkan. Iya. Karena bocah-bocah harus ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Pipis mau. Izinnya kan izin tidak masuk karena ada acara yang tidak. Iya, saya mau uyuh. Iya. Jadi yang kuliahnya sudah ditinggal. Iya. Oke. Jadi kan harapan saya itu bisa diterapkan di SMK kita. Tim budaya juga dengan cara-cara yang ya. Kemudian segala sesuatu itu mungkin jangan langsung di salah. Termasuk ya kita yang kemarin itu. Oh iya. Nah itu juga termasuk. Kasih juga. Oh. Cara sering juga. Saya tidak sebut merek karena hasilnya tak beritai. Oh iya, beritahu lah. Saya beritai aja. Nah itu alasannya kan katanya. Itu dulu yang diberi. Tapi kan kita juga nggak tahu sendiri kan. Iya. Kalau karena dia ya kayak ini aku gini. Sama sih. Karena pakai dari tradisi, konsepnya beda. Saya betul. Saya kehilangan standar itu standar. Kayaknya pengalaman pribadi ini Pak. Saya pernah ada contoh. Anak itu ketika belajar studio juga. Oh betul. Dimarahi. Ternyata anak ini kakinya sakit. Nah, dia kan dia coba lesu. Boleh setelah lihat di sini karena sakit ya. Aku nesunan. Aku tua. Itu Pak Yudi. Mungkin saya tidak ikutkan orang-orang tapi sebaiknya cara-cara yang lebih. Kayaknya mungkin saya mengusulkan kepada teman-teman kesiswaan bagaimana ada sebuah SOP penanganan ketika masuk ke kelas. Contohnya tadi itu harus misalkan minta izin dulu sama guru yang bersangkutan dan tidak menimbulkan rasa malu terhadap anak karena bisa kalau tidak ada gurunya aja itu gurunya lagi dia nanti betul bisa masuk dulu guru dapat izin dari betul. Oke. Terima kasih Pak Yudi yang disampaikan luar biasa.
Tepuk tangan Pak Yudi. Ada yang lain? Mungkin? Oh iya, Pak. Menambahkan tadi ya, tadi kan setelah siswa LPKS, kemudian agar siswa itu lebih istilahnya mantap, mencintai jurusannya, mencintai sekolahnya, buat juga buat slogan, buat yel. Satu sebenarnya anak itu pengen punya bendera. Selama ini kegiatan-kegiatan itu mereka buat bendera, dan hasilnya bendera itu disita. Padahal mereka seperti kemarin Porsenitas, mereka kelihatan seperti itu, kegiatan untuk pengembangan industri dan sebagainya. Mereka pengen menunjukkan ini loh. Berarti Pak untuk nggak cuma bendera ya Pak? Kayak backdrop atau apa ya? Dan sebagainya. Monggo nanti silakan, boleh kok anak itu pengembangan dia mungkin di jurusan TKI di blok D, saya pasang 3 atau 4 benderanya TI, tapi itu yang disetujui oleh sekolah. Ini loh, kalau buat bendera silakan, ukurannya mungkin kalau bukan segini, isinya ini, nggak boleh ini. Itu saya kira di situ anak lebih mantap juga, nanti mereka senang ada proporsionalitas, mereka semangatnya juga lebih tinggi, saya kira itu Pak. Jadi pemikiran yang luar biasa. Itu tadi malam udah sampai gak tidur loh Pak. Baik, saya kira kita batasi sampai Pak Muntah dulu ya, karena kalau kita lanjutkan mungkin nanti azan juga. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, luar biasa sudah memberikan masukan, dan saya juga terima kasih sudah diberikan waktu Bapak Ibu dalam saya menyampaikan. Yang jelas kita semuanya pasti punya komitmen untuk memajukan SMK Negeri 2 Yogyakarta, semoga lebih maju, lebih berprestasi di nasional bahkan internasional. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pertemuan diseminasi kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Sikap duduk siap. Sikap berdoa. Doa mulai. Cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf bila dalam saya menyampaikan, bila saya dalam memberikan ide maupun hal yang lain kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan berkah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Komunikasi. Komunikasi ya, Mas Yuda nggih. Gimana? Awalnya kayak wis salah Oh ya, oke. Oke Mas. Kamu kan selama ini banyak apa ya, tidak tertib ya. Itu mergo ngopo Mas? Jujur aja sama Pak Ridho. Pak Ridho akan merahasiakan dan kalau bisa itu mencari solusi. Coba ceritakan Mas Yuda. Pertama dulu awalnya saya kesalahan pertama saya itu kan mata bau tuh Pak. Mata bau. Di pasien sini tidak bisa. Ganti the face. Iya, ganti harus
sementara dia di reset kan. Kalau the base-nya beda kan ada terkunci di sana, nanti di reset dulu mungkin beberapa menit, nanti biar di reset adminnya, nanti bisa presentasi Ini logout dulu. judul logout dulu.